Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, juga saudara-saudara yang bisa mengikuti secara online di subuh yang sangat sejuk ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam kajian rutin yang dilaksanakan setiap subuh Sabtu, yang mana pada subuh ini kita masuki seri ke-221 di tanggal 1 Oktober 2020 bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas beberapa ayat suci Al-Qur'an ya, yang berkaitan dengan tanggung jawab personal, tanggung jawab individu, segala bentuk tindakan manusia yang dikerjakan di dunia ini. Di akhirat nanti, kalau bahasa sehari-hari yang biasa kita gunakan, seringkali manusia itu kalau di dunia mencari orang atau menyalahkan orang lain kalau ada perbuatannya yang salah, yang keliru, atau kebijakannya yang tidak tepat, lalu mencari orang lain sebagai korbannya. Itu yang biasa disebut dengan kambing hitam. Ini bahasa kiasan. Jadi nanti di akhirat pertanyaannya, apakah ada manusia atau siapapun yang bisa dikambing hitamkan? Nah, ini yang menarik, mungkin menjadi renungan bagi kita untuk kita perlu pahami. Karena di dunia ini sekarang ini dalam banyak urusan, banyak sekali manusia yang menjadikan sesamanya dengan kambing hitam. Bahkan para pimpinan, para pejabat seringkali juga menjadikan bawahannya atau orang-orang yang lemah sebagai kambing hitam. Ya. Bahkan kadang-kadang pimpinan satu dan pimpinan lain, pejabat satu dan lain yang tidak berada di bawahnya juga bisa dikambing hitamkan. Ya, saya tidak perlu membuatkan contoh yang lebih konkret ya, supaya tidak ada mungkin orang yang merasa tersinggung. Cukuplah kita tahu bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita menjadikan bukan hanya mungkin orang lain, tapi kita sendiri mungkin seringkali menjadikan orang lain sebagai pihak yang salah atau dikambing hitamkan. Nah, berdasarkan ayat-ayat di dalam Al-Quran, tadi kita baca di surah At-Tur, surah yang ke-52 ya, dari ayat pertama dan seterusnya, baik di rakaat pertama maupun rakaat kedua. Mungkin ada beberapa ayat yang kita akan jadikan sebagai sumber acuan untuk kajian kita subuh ini, berkaitan dengan pekerjaan manusia atau tindakan manusia yang dikerjakan di dunia ini. Ya. Misalnya di sini pada ayat yang ke-14-nya. Jadi ada, kita mulai di mana ada kelompok manusia yang mendustakan kehidupan akhirat. Ya. Bahwa mereka tidak percaya dengan kehidupan akhirat sebagai yaumul hisab, hari di mana manusia akan mempertanggungjawabkan segala bentuk tindak tanduknya di dunia. Jangankan yang dilakukan oleh tangannya, yang diucapkan oleh lisannya, atau mungkin yang diniatkan dalam hatinya, semuanya ada
pertanggungjawabannya. Atau semuanya ada manfaatnya. Karena kalau kita berniat untuk kebaikan, walaupun kebaikan itu belum sempat kita laksanakan karena ada uzur, itu semuanya sudah dicatat sebagai pahala satu kebaikan. Nah, jadi kita ngambil di ayat yang ke-14 tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hazihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Jadi ada sekelompok manusia yang mendustakan terhadap hari pembalasan itu. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu dustakan. Jadi ini untuk memastikan bahwa yang disebut dengan hari akhirat itu la raiba fihi. Al-Quran la raiba fihi, hari kiamat juga adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan dalam. Nah, lalu di ayat ke-16 nih, saya langsung ambil yang berkaitan dengan tema kita ini. Ya. Jadi orang yang masuk dalam neraka, di dalamnya dirasakan api yang sangat panas. Islauha fasbiru aw la tasbiru. Kamu itu bersabar atau tidak bersabar itu tidak ada manfaatnya. Jadi yang namanya bersabar itu hanya berlaku di dunia. Kalau kita bersabar, kita dapat pahala. Bahkan termasuk bigair hisab, pahala yang tiada putus-putus. Jadi bersabar itu menahan diri itu luar biasa. Jadi konteksnya di sini sabar dalam mentaati menurut para ulama, sabar dalam mentaati segala perintah, juga sabar dalam menjauhi ya kenikmatan-kenikmatan yang tidak perlu kita kerjakan karena ada larangan. Ya, sabar terhadap larangan. Dan juga sabar di dalam menerima takdir. Nah, tapi kalau di akhirat ini kita tidak ada ruang. Kita mau bersabar atau tidak sama saja bagi kita. Tetap akan ditimpakan balasan kalau dia masuk di neraka. Nah, lalu ditekankan di sini, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ini yang bahasa yang perlu kita tegaskan di sini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kepada kita bahwa kita tidak akan menerima balasan apapun selain yang memang kita kerjakan. Jadi sifatnya individual, personal ini. Kalau bahasa penelitian ini, riset itu biasanya disebut dengan unit analisisnya. Satuan yang dihitung, yaitu secara personal. Ya, setiap manusia, setiap individu harus bertanggung jawab. Jadi kita diberi balasan selain apa yang kita kerjakan. Nah, di sini pakai ta'lamun ini. Jadi pakai ta'lamun ini jamak, sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan. Bukan taf'alun. Jadi bahasa Arab bisa menggunakan taf'alun atau ta'malun. Tapi di sini menggunakan, menurut para ahli bahasa Arab, bahwa pakai amalun itu adalah sesuatu yang akan diterima balasannya. Nah, misalnya, "Waman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal miskala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah, nah, itu berbuat ini, melakukan, ya. Yang kemudian sering kita sebut dengan amal, ya. Bisa ada amal saleh, bisa amal sayyi'ah, yang buruk, yang tidak benar. Nah, yang saya ambil lagi di ayatnya ke-19 juga. Tadi dibaca di ayat ke-19 ini masih di rakaat pertama tadi. Kulu wasrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Masih di sini. Makan dan minumlah ini dengan nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini untuk orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang bertakwa berada dalam surga dengan penuh kenikmatan. Jadi ada dua pola tadi, satu yang masuk neraka yang mendustakan hari kemudian di sini ada orang-orang yang bertakwa akan dibalas dengan surga yang penuh kenikmatan. Dan biasa sudah kita bahas kenikmatannya, baik fasilitas, makanan, minuman, sandang pangan, tempat tinggal, pasangan hidup, suasananya dan seterusnya.
pernah dibahas baik di surah Ar-Rahman maupun di surah Al-Waqiah dan lain-lain surah yang lain. Nah, jadi di ayat ke-19 menekankan lagi, ya, kulu wasrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah dengan nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Jadi pekerjaan ini menjadi ukuran, menjadi standar untuk menempatkan manusia amal-amalnya itu berada di surga pada tingkatan yang mana. Ya, karena surga ini bertingkat-tingkat. Nah, kemudian di ayat yang ke-21. Ini ayat ke-21 tadi sudah dibaca di rakaat kedua. Ayat 21 ini ada juga informasi yang berkaitan dengan tadi, bahwa amal manusia kebajikannya hanya dibalas sesuai apa yang kita kerjakan. Jadi wallazina amanu wattabatum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatuhum. Jadi orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka. Ini mengikuti mereka dalam keimanan. Jadi ini adalah sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita di sini punya keluarga anak cucu, kita nanti juga akan bersama di akhirat dan kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka. Ya. Jadi ini sebuah jaminan ini. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala bakal kita akan kumpul dengan anak cucu. Ya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'in. Nah, kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Yang disebut di sini amalihim yaitu pahala mereka yang kebaikan, yang amalun sholih. Jadi ditegaskan lagi, kami tidak mengurangi sedikit pun, ya. Walaupun sebesar biji sawi semuanya akan dihitung. Jadi setiap orang terikat dengan apa yang telah dikerjakannya. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Jadi tidak ada manusia yang bisa lepas dari apa yang telah dia kerjakan. Dan kita tidak bisa mencari pembela lagi, pengacara. Pengacara saja mungkin mengalami kesulitan di dalam hidupnya nanti. Ya, karena banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan. Mungkin pengacara akan cari pengacara juga gitu ya, kalau memang diperkenalkan. Nah, ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Nah, di ayat lainnya di surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 18. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya. Tidak mungkin memikul dosa orang lain. Ya. Wa in tad'u muskalatan ilahim liha la yuhmal minhu syai'un walau kana za gurban. Jika seseorang yang dibebaninya dengan dosa yang berat lalu memanggil orang lain, kalau misalnya nih kita memanggil orang lain minta tolong nih, ya, untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, ya, walau kana za qurba, walaupun yang dipanggil itu adalah kaum kerabatnya. Jadi kaum kerabat kita, orang tua kita, bapak kita, ibu kita, saudara-saudara kita, pasangan hidup kita, suami istri yang ada di dunia, dan anak kita, kalaupun kita panggil untuk membantu kita, dia tidak akan diberi kesempatan. Ya, mungkin mereka empati gitu dengan kita, tapi tidak ada jalannya untuk membantu walaupun itu kerabat. Walau kana za qurba. Qurba ini dari karibnya, orang yang dekat dengan kita. Nah, di ayat lainnya yang bisa kita jadikan rujukan untuk memastikan ini, kita kutipkan untuk memastikan. Ini sama manusia dulu ya. Yang terakhir ini ada yang berkaitan dengan setan. Ya. Karena setan juga tidak bisa dikambing hitamkan. Man amila salihan fali nafsi wa man asah fa alaiha. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid.
Siapa yang mengerjakan kebajikan, ya, man amila shalihan, pakai lagi kata amila ini. Ya, amila ya malu gitu ya. Jadi bukan fa'ala ya malu gitu, tapi pakai amal. Jadi selalu disebut amal, ya. Siapa yang mengerjakan kebajikan, pahalanya untuk dirinya sendiri, fali nafsi. Wa man asa'a fa 'alaiha. Jadi kalau dia berbuat jahat, amalun sayyi'ah, ya, maka dia untuk dirinya sendiri, tanggungannya dirinya sendiri. Ya, lalu Allah memastikan wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Ya. Nah, satu lagi yang di ayat surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat ke-164 ini. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab, ya, illa 'alaiha. Artinya kecuali kepada dirinya sendiri yang akan bertanggung jawab. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain, ya, izra ukhra. Summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali. Pasti kita kembali, tidak ada jalannya tidak kembali. Cara jalan untuk kembali adalah melalui pintu kematian. Dan tidak ada manusia yang di alam ini yang tidak mati, sepanjang dia namanya manusia. Berarti itu sudah pasti dia kembali menghadap kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa kita akan kembali, ya buktinya tidak ada orang kalau sudah mati terus kembali lagi gitu ya. Kemudian pintunya adalah kematian itu, ya. Al-mautu babun, pintu kematian itu adalah sebuah pintu dan semua orang akan manusia lewat dari ke pintu itu untuk mempertanggungjawabkan yang terbuat di dunia ini. Lalu dia, kata Allah, ini akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Kalau ada yang diperselisihkan, ada konflik, ada pertentangan, ada yang dipersekitakan, semua nanti akan diadili di akhirat. Nah, saya ambilkan lagi di surah, kalau di surah lainnya ini surah Al-Ankabut. Ya. Surah Al-Ankabut memberi kepastian lagi. Jadi ini banyak sekali disebut dalam Al-Quran untuk penegasan. Kalau Al-Quran ini tidak bermaksud ya mengulang sekedar dia ulang, tapi sebagai penegasan bahwa benar-benar itu akan terjadi. Supaya tiap manusia membaca Al-Quran ketemu lagi ayat itu selalu teringat lagi. Ini sudah ayat ke surah yang ke-29. Ya. Jadi orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang beriman, ya. Nah, ini sudah mulai ya. Tadi selalu ditekankan per individu, tapi ini ada interaksi nih. Wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabilana, ya. Jadi orang-orang yang kufur, yang ingkar berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosa kamu. Jadi kalau di dunia ini ada yang mengatakan ikutilah kami, nanti kami yang tanggung dosa-dosamu. Ya. Mengikuti jalannya sabilana, mereka mengatakan. Ya. Wal nahmil khatayakum, ya. Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Jadi padahal mereka tidak sanggup sedikit pun memikul dosa-dosa mereka sendiri. Jadi jangankan memikul dosa orang lain. Kalau ada orang-orang yang mengajak-ngajak ini, dosanya sendiri dia tidak sanggup untuk memikulnya. Ya. Nah, ini ditegaskan orang-orang ingkar, orang-orang munafik, kalau ada yang mengatakan ikut saja sama saya, nanti saya tanggung dosanya, mereka tidak akan sanggup memikulnya, tidak bisa memikul dosa orang lain, dosa mereka sendiri juga tidak sanggup mereka pikul. Ya, karena mereka itu benar-benar disebutkan dalam Al-Quran ini innahum lakazibun.
sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang pendusta ini. Ya, al-kazibnya orang yang sangat pendusta. Nah, lalu di sini ada yang perlu kita cermati. Kalau kita mengajak orang lain, nah ini ada rumusnya baru lagi, teorinya baru nih. Lalu orang itu ikut, tadi kan tidak bisa ditanggung, dosa orang itu tidak bisa kita tanggung. Tapi kita punya dosa atas kita menyesatkan orang lain. Nah ini jelaskan di ayat 13 surah Al-Ankabut. Ya. Wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma asqalihim. Mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa orang lain yang mereka sesatkan atau diperdaya. Nah ini rumusnya lain tadi, karena orang ini yang karena dia melakukan menyesatkan orang lain, mengajak kepada jalan yang salah, mengajak kepada dosa. Nah ini selain dia menanggung dosanya sendiri, dia juga dapat tambahan dosa karena dia menyesatkan orang lain. Tapi orang yang disesatkan itu tetap juga dibalas sesuai dengan dosanya, walaupun orang lain yang menyesatkannya. Nah ini perlu juga dicermati nih. Bukan berarti kalau ini dipikulkan orang lain ini karena kita menyesatkan orang tersebut, karena kita menyesatkan. Maaf nih, ternyata kayak mau habis. Nah, pada hari kiamat mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang mereka selalu ada-adakan. Lagi-lagi diingatkan nih, kalau ada yang mengatakan menyesatkan, lalu dia akan tanggung dosanya. Jadi dia akan menanggung dosanya sendiri, dan dosa orang lain juga akan dapat tambahan dari situ. Tapi orang yang disesatkan juga tetap akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, sekalipun didesatkan orang lain. Nah itu maknanya bahwa siapa yang buta di dunia maka nabi hazi amma huwa fil akhirati amma. Siapa yang buta atau tidak tahu nih ya sesuatu di dunia ini, di akhirat juga dia akan buta, ya akan tersesat. Nah, lalu ini kembali, jadi tadi ada pula yang sendiri-sendiri, ada yang dalam hubungan orang lain yang sesat menyesatkan. Nah, tapi yang ketiga ini berkaitan dengan godaan-godaan setan. Ya, karena ada setan yang menggoda manusia untuk berada di jalan yang sesat. Kami menetapkan bagi mereka ini teman-teman dari setan yang memuji-muji apa yang ada di hadapan. Ya, nafsu dan kelesatan dunia. Ya. Jadi orang ada yang menjadikan setan sebagai teman-temannya, ya. Baik di belakang maupun di depan. Ya. Ya maksudnya yang di hadapan mereka itu yaitu nafsu dan kelesatan dunia. Disebutkan di sini, kata yang di belakang itu adalah yang berkaitan dengan angan-angan. Jadi setan ini selalu menciptakan ya sesuatu kelezatan, kemudian didorong oleh nafsu manusia juga, kemudian diciptakan angan-angan di dalam dirinya. Nah, inilah yang menjadi catatan kita di sini. Ketika setan maupun dari manusia yang sudah jadi sifatnya setan mengajak manusia untuk berbuat kemaksiatan, orang-orang seperti ini dianggap sebagai orang yang rugi. Makanya diperingatkan di dalam ayat terakhir yang kita mau bahas di sini adalah di surah Ibrahim ayat ke-22 ini. Ya, dalam hubungannya dengan setan. Karena setan tadi yang meningkatkan angan-angan, membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya. Wasisufi sudurin nas, membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, apa yang terjadi nanti di akhirat? Karena perbuatan manusia atas godaan setan di dunia yang saya sebut tadi, sesuai dengan pembicaraan yang pertama tadi, bahwa manusia tidak bisa
menjadikan siapapun sebagai kambing hitam kalau dia sesatkan orang atau juga atas godaan setan. Kenapa demikian? Karena di surah Ibrahim ayat yang ke-22 ini mengingatkan kita ini. Ya. Apa yang dikatakan oleh setan? Ya, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Lalu kita mengikuti setan. Jadi setan berkata, ketika urusan hisab itu telah diselesaikan, al-amru ini segala sesuatu urusan yang sudah diputuskan, bahwa innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Ini setan sendiri yang berkata. Nah, ini terjadi drama ini. Kalau manusia sudah di pengadilan Allah terakhir ini terjadi drama ini. Karena manusia banyak yang merasa setanlah yang menyesatkan, tapi setan tidak bisa dikambing hitamkan. Apa yang dikatakan oleh setan? Ya, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu. Ya, wa'atakum fahlaftukum. Maaf nih, kabur nih. Ya. Jadi kata setan, aku pun telah menjanjikan kepadamu sesuatu yang tadi diangan-angankan tentang kenikmatan, kelezatan. Tetapi aku mengingkarinya ini. Ya. Fa'akhlaftukum. Kata setan, aku mengingkari. Nah, kata setan lagi, tidak ada kekuasaan bagiku sedikit pun terhadapmu. Nah, ini baru setan mengaku, saya tidak punya kekuasaan apapun, tidak bisa membela, kecuali aku sekedar menyuruhmu, lalu kamu mengaturi seruan. Oleh karena itu, kata setan ini, janganlah kamu mencercaku ini. Ya. Fala talumuni walumu ampusakum. Nah, ini yang paling menyakitkan manusia nanti di akhirat, yang mengikuti langkah-langkah setan. Ya. Karena dia bilang janganlah kamu mencercaku, tapi cercalah dirimu sendiri. Walumu ampusakum, diri kalian sendiri. Ya. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Ya. Aku tidak dapat menjadi penolongmu dan kamu pun tidak dapat menjadi penolongku. Luar biasa ini sudah. Nah, ini perlu kita waspadai karena Allah sudah menyebutkan kata-kata nanti akan keluar dari mulut setan nanti di akhirat. Makanya kita harus menjauhi langkah-langkah setan. Ini sudah ketemu rumusnya nih. Dan kamu tidak dapat menjadi penolongku. Ya. Jadi kita tidak ada penolong dia pun tidak ada penolong kita. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah. Nah, ini orang-orang yang musyrik. Karena dalam Al-Quran, dalam Islam ini disebutkan segala sesuatu yang kita sembah selain daripada Allah, ya, diperserikatkan, kita akui Allah, tapi kita juga menyembah yang lain. Mungkin dalam bentuk barang-barang, kayu, materi, gunung, mungkin batu, patung-patung dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Setan sendiri mengatakan sungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu, kata dia. Jadi dia sendiri membalikkan apa yang telah diucapkannya atau dibisikkan kepada dadah manusia waktu dia di dunia. Ya, inna zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapat siksaan yang sangat pedih. Jadi baik setan maupun manusia yang berada di jalan kesesatan semuanya akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, inilah yang perlu kita camkan, bahwa ada manusia yang mungkin mempengaruhi sesama manusia lain berbuat keburukan, mengajak-ajak, ya, orang tersebut akan mendapatkan balasan siksaan atas perbuatannya, baik untuk dirinya sendiri sekaligus juga tambahannya karena dia menyesatkan orang lain. Tetapi orang yang disesatkan itu tidak akan terbebas. Jadi manusia tetap mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Ya, jadi tidak bisa kita karena ikut-ikutan lalu kita mengatakan bahwa ya saya ikut aja, termasuk ikut kepada kepercayaan nenek moyang, tidak bisa.
Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kemudian pula yang lainnya, relasinya di sini berkaitan hubungan dengan setan yang membisikkan kejahatan ke dalam manusia, menciptakan angan-angan, ya, dan membangkitkan nafsunya untuk berbuat kejahatan. Setan pun juga tidak bertanggung jawab. Nah, bahkan dia tidak bisa menolong kita, dirinya sendiri pun dia tidak bisa menolongnya, pasti di dalam setan yang durhakanya atau iblis. Nah, inilah yang kita jadikan peringatan pada subuh ini. Semoga ini semua semakin menguatkan iman kita untuk kita senantiasa waspada terhadap godaan-godaan baik dari sesama manusia maupun juga bisikan-bisikan yang berasal dari setan. Jadikanlah setan itu sebagai adun bid, sebagai musuh yang nyata bagi manusia yang sangat berat untuk kita hadapi. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa terlindung dari godaan-godaan manusia maupun godaan-godaan setan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.